Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin donat, tapi ini bukan donat kentang ya bun, donat terigu biasa. Nanti aku juga akan kasih beberapa cara untuk hias topping donat dan juga gimana sih caranya agar bisa menghasilkan white ring di tengah-tengahnya. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Langsung aja kita lihat cara bikinnya gimana sih dan apa aja bahan yang aku pakai. Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Jadi untuk bahan yang aku pakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone kamu. Untuk kamu yang gak sempat capture, aku sudah tulis ulang semua bahan dan juga takaran ada di kolom deskripsi di bawah. Nah yang pertama, jadi aku siapkan bowl mixernya, kemudian aku masukkan tepung terigu, setelah itu ragi, kemudian susu bubuk dan gula pasir. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jadi di sini aku ngaduknya pakai spatula biasa aja ya bun. Aduk-aduk terus sampai semua bahan tercampur. Setelah itu masukkan 2 butir kuning telur. Kemudian air dingin, pastikan ini airnya dingin ya bun. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang, kurang lebih di sini aku mixer selama 4 menit sampai adonannya ini setengah kalis. Nah jadi adonannya tuh setengah kali seperti ini ya bun. Kemudian aku masukkan margarin dan sejumput garam. Lalu mixer kembali hingga semuanya bahan atau adonan ini benar-benar kalis. Jadi kurang lebih di sini aku mixer selama 15 menit sampai dia benar-benar kalis. Kemudian cek window pane-nya. Tuh dia benar-benar kalis ya bun. Saat di stretch kayak gini tuh dia nggak gampang robek. Setelah itu bulatkan. Setelah itu tutup dengan kain lap atau kamu juga bisa gunakan plastik wrap, proofing selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah 15 menit kemudian dia mulai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian kita mulai aduk lagi untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonannya ini. Di sini aku mulai keluarkan adonannya ini di silpat silikon. Kemudian uleni sebentar aja. Kemudian di sini aku mulai potong-potong dan bagi hingga menjadi 12 biji. Jadi per bijinya itu aku timbang kurang lebih 41 gram. Setelah itu sesuaikan dengan urutan ya bun. Urutan yang pertama ditimbang tadi, kemudian kita bulat-bulatkan. Saat roundingnya ini harus benar-benar padat dan dia nggak pecah bun. Agar nanti pada saat digoreng dia itu jadi nggak ada gelembung atau benar-benar mulus nanti hasilnya. Bulatkan hingga seperti ini, kemudian lakukan hingga semua adonan yang sudah ditimbang ini habis. Jadi pada saat rounding seperti ini, kemudian ada bagian-bagian yang kelihatan terpecah gitu ya bun. Kamu bisa cubit-cubit bagiannya agar dia bisa bentuk nyatu gitu dan hasilnya nanti akan mulus. Nah kemudian adonan yang sudah dibulatkan atau di rounding ini kemudian tata sesuai dengan urutannya. Setelah itu jangan lupa untuk masing-masing adonan atau bulatan ini untuk dikasih jarak.
Jadi hasilnya seperti ini, kemudian setelah selesai semuanya, lalu tutup dengan kain lap dan diamkan lagi selama kurang lebih di sini aku proofing selama 10 menitan atau sesuaikan lagi dengan suhu yang ada di tempat kamu ya bun. Kalau semakin hangat bisa semakin lebih cepat. Setelah proofing kurang lebih selama 10 menit, kemudian aku ambil untuk adonan yang sudah di rounding urutan pertama. Kemudian di sini aku pipihkan, lalu beri tepung terigu. Kemudian aku pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Jadi tujuannya tuh agar gelembung-gelembung selama proofing tadi yang ada di dalam adonan dia itu keluar. Jadi untuk bentuknya usahakan dia masih tetap bulat ya bun. Kalau dia udah nggak bulat lagi, kamu bisa bantu dengan tangan. Jadi kita bulet-buletin sampai hasilnya seperti ini ya. Setelah itu di sini aku pakai sepuit untuk kue kering, kemudian aku ambil tengahnya, kita lubangi tengahnya seperti ini. Lalu ambil tengahnya dan aku di sini udah siapkan baking paper, kemudian aku simpan di baking paper. Jadi lakukan berulang hingga semua adonan habis. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya bun. Kemudian tutup lagi dengan kain lap, lalu proofing lagi selama 45 menit. Jadi sesuaikan lagi dengan suhu di tempat kamu ya. Nah, ini setelah 45 menit, kemudian kita siap digoreng. Aku udah panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian setelah panas tapi nggak sampai panas banget, lalu masukkan donat. Untuk masukinnya di bagian permukaan atas, kita taruhnya itu di bagian bawah. Jadi seperti ini ya bun, kita balik. Yang tadinya di permukaan atas langsung menghadap ke bawah seperti ini. Setelah semuanya masuk, jangan terlalu banyak juga, lalu langsung dibalik. Jadi di sini aku pakai metode 2 kali balik. Jadi langsung dibalik ya, agar dia tuh nggak keluar gelembung-gelembung kecil gitu. Setelah itu tunggu hingga bagian bawahnya ini kecoklatan. Setelah bagian bawahnya kecoklatan, kemudian balik. Jadi waktu untuk menunggu coklat itu dia nggak terlalu lama ya bun, deket banget. Kalau dihitung detik itu kurang lebih selama 30 detik. Dan setelah bagian bawahnya juga kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Tuh, jadi dia juga bisa keluar whitening-nya juga ya bun. Jadi yang diperhatikan itu pada saat proofingnya itu benar-benar sesuaikan dengan suhu di tempat kamu ya bun. Jangan juga terlalu over proofing. Setelah itu goreng semuanya hingga semua adonan atau bulatan donatnya itu habis. Dan setelah semua donat digoreng, kemudian di sini aku mau kasih tunjuk kalau donat ini tuh empuk banget dan dia juga bisa tahan sampai kurang lebih selama 4 hari sampai 5 harian ya bun. Dan yang pasti tuh dalamnya dia benar-benar berongga, empuk banget dan ini benar-benar resep yang rekomen banget. Aku dapat resep ini dari dapur Mami Vanda. Jadi aku bikin donat ini untuk dikonsumsi sendiri di rumah ya bun. Kalau kamu mau jual, jangan lupa untuk pakai sarung tangan. Tapi di sini aku pakai tangan kosong karena tanganku juga udah bersih, udah cuci tangan. Dan ini aku kasih beberapa cara gimana sih ngasih topping untuk donat. Jadi untuk topping donat ini tuh sifatnya opsional, kamu bisa pakai atau gimana sih caranya sesuaikan dengan selera masing-masing. Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.